Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Ruang Publik Ketua NDC Selasa 30 Januari 2024. Dan memang seperti yang kita ketahui perubahan iklim serta cuaca yang masih terjadi terkait dengan hidrometeorologi dan juga bencana di beberapa daerah membuat beberapa sektor penting yang menjadi tolak ukur dan juga penunjang dari pertanian, pangan, dan lain-lain juga terhambat seperti itu. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya membangkitkan kembali semangat para petani sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu membangkitkan semangat petani pasca bencana hidrometeorologi. Karena balik lagi bahwa SDM ini yang akhirnya bisa meningkatkan sumber daya alam yang salah satunya juga sumber daya pertanian, hortikultura untuk menjamin kontribusi dan juga kebutuhan pasokan yang ada di pasaran. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah bergabung dengan beberapa narasumber dan saya akan sapa terlebih dahulu yang ada di studio saat ini. Yakni ada Pak Nazari selaku penyuluh petani dan juga petani di Pemayu. Pelaku usaha tani. Dan nanti kita akan langsung berbincang juga ya Pak, sebenarnya bagaimana sektor-sektor penting yang akhirnya menjadi salah satu pantauan khusus nih ketika bencana terjadi. Dan selanjutnya juga ada dua narasumber kita yang bergabung melalui via Zoom ataupun juga via daring yang saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Ihsan Yunus selaku Komisi 4 DPR RI. Selamat sore Pak Ihsan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ihsan? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, baik. Dan kemudian juga ada yang bergabung melalui daring juga dari Kabupaten Merangin. Ini ada Bapak Slamet Sudarsono selaku Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura. Selamat sore Pak Slamet Sudarsono. Selamat sore Pak Sehat. Iya, baik. Apa kabar Pak Slamet? Satu. Baik, dan memang nanti kita akan langsung berbincang juga dengan dua narasumber dan tiga narasumber kita pada hari ini, satu di studio dan juga dua melalui via daring. Dan untuk pemirsa dan saudara yang ingin bergabung bersama kami dan juga langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741663885 atau di 0811743333. Dan saya akan ke Pak Slamet Sudarsono terlebih dahulu. Pak Slamet. Iya Pak. Baik, bagaimana kondisi saat ini Pak Slamet? Seperti yang kita ketahui bahwa memang salah satu wilayah yang menjadi tanggap darurat bencana ini sendiri yakni Kabupaten Merangin yang tidak hanya melanda sektor pentingnya juga terkait dengan pertanian, pangan, dan juga hortikultura. Seperti apa sekarang kondisinya Pak? Iya Pak, terima kasih. Jadi terdampak dari banjir yang terjadi di awal bulan Januari, awal tahun kemarin di Kabupaten Merangin memang ada beberapa yang terdampak kepada komoditi dari tanaman pangan dan hortikultura, terutama untuk sawah yang tercatat di kita hasil pemantauan kami di lapangan itu sebanyak 107,5 hektar sawah. 107,5 hektar sawah terdampak banjir. Namun demikian dari 107 itu kita terus melakukan pengamatan Pak selama banjir karena genangan air ketika itu di sawah antara 2-3 hari yang tergenang airnya. Tapi masih ada juga yang sampai lebih dari 7 hari. Maka setelah kami lakukan pengamatan terus tiap jam tiap hari di lapangan dari 107 itu Pak ada 107,5 hektar dari 5 kecamatan dan 9 desa itu ada sekitar 5 hektar sawah yang tanaman padi umurnya kurang lebih sekitar 1 bulan itu memang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi dia katakanlah 5 hektar itu busuk Pak, satu di daerah Tambirulu, baik, di Medan Baru, dan 8 di daerah Lubuk Bumbun. Daerah lainnya Pak, perlu kami sampaikan di sini memang kita terus melakukan pengamatan. Ternyata setelah 2 minggu kemudian padi yang baru berumur kurang lebih 15 sampai 1 bulan ini begitu surut Pak, kami lakukan pendekatan kepada petani untuk segera melakukan tindakan pengendalian hama dan penyakitnya supaya ini bisa tumbuh baik kembali, yaitu dengan penyemprotan pestisida dan pemupukan Pak, sehingga dari 107 itu 102 hektar bisa kita kembalikan dengan baik tanamannya sampai kini, dan tahun 2024 di bulan
Maret ini akan dilakukan panen. Jadi masih bisa dipanen, Pak. Jadi karena kita selalu melakukan pemantauan setiap hari, setiap detik terhadap perkembangan tanaman itu. Demikian Pak Azhar yang bisa kami sampaikan. Berarti untuk sejauh ini memang lahan pertanian yang ada di sana terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor seperti itu ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Baik, saya akan langsung ke Pak Iksan Yunus ini. Baik Pak Iksan Yunus? Ya. Baik, Pak Iksan Yunus melihat dan juga menilai situasi saat ini seperti apa sebenarnya yang menjadi tanggapan juga bahwa kita di Provinsi Jambi saat ini sedang mengalami bencana hidrometeorologi dan beberapa sektor pertanian penting juga tengah terdampak. Mengingat juga Komisi 4 ini terkait dengan pangan, pertanian dan juga maritim. Bagaimana respon yang telah diberikan sejauh ini, Pak? Ya, memang kalau kita bicara masalah alam itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Artinya kita sebagai manusia tentunya harus bisa membuat langkah-langkah mitigasi, memperkuat shock absorber kita, baik itu di hulu maupun di hilir. Nah, kami di Komisi 4 menyadari hal ini sudah cukup lama. Baik itu gejala El Nino, kekeringan berkepanjangan, kemudian juga longsor dan curah hujan yang akan tinggi pada bulan Januari sampai April. Maka dari sisi fungsi budgeting, itu kita perkuat. Kita perkuat, membuat program-program pertanian untuk di hulu dan hilir untuk mengantisipasi ini semua. Baik, berarti ini terkait program yang sudah diwancanakan. Sebenarnya sejauh apa implementasi program tersebut, Pak Iksan? Ya, contohnya di tahun 2023 kami waktu itu menyetujui bersama dengan Kementerian Pertanian khususnya ada program namanya Gernas Padi dan Jagung untuk menghadapi krisis pangan yang kita prediksi akan terjadi pada bulan-bulan 2, 3, dan 4. Itu kita canangkan sekitar 5,8 triliun di ABT, cuman memang waktu itu belum disetujui, sehingga terjadi refocusing dan realokasi besar-besaran di tahun 2024 yang difokuskan kepada penanaman padi dan jagung. Kalau untuk padi, kita yang pertama akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau intensifikasi tentunya benih padi kita akan perbanyak, pupuk kita sediakan, alsintan kita perbanyak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan seterusnya. Kalau ekstensifikasi maka kita akan melakukan program cetak sawah. Cetak sawah yang di tanah-tanah produktif yang masih tidur ini akan kita buka lahan-lahan baru untuk menghadapi krisis pangan. Baik, berarti ada beberapa langkah yang juga sudah dihadirkan seperti itu ya Pak ya. Salah satunya tadi juga program yang dikucurkan cukup besar juga dananya. Dan kita akan langsung coba konfirmasi nih selaku petani dan juga penyuluh nih Pak Nazari. Pak Nazari ini sendiri di Pemayung ya Pak ya. Pemayung ini juga salah satu lahan area yang juga terdampak bencana banjir salah satunya ya Pak ya. Bagaimana saat ini ketika bertani dan juga situasi yang fluktuasi Pak? Ya, untuk saat ini kan petani-petani kita memang untuk khusus daerah Pemayung memang kita sudah antisipasi dalam artian memberikan warning dengan para petani kita jangan menyemai dulu karena memang periode tanam kita kan rencana kan Maret biasanya Maret, cuman sampai hari ini kan kita masih mengamati analogi cuaca ini yang maka sampai hari ini untuk wilayah Pemayung khususnya untuk tanaman padi sebagian kita memang masih dalam arti kata memang ada sebagian yang sudah menanam tapi tidak banyak karena memang masyarakat sudah terbiasa mengkaji. Biasanya kalau sudah menghadapi kemarau yang cukup panjang biasanya dibalas dengan hujan yang agak intensitasnya agak tinggi. Jadi sebagian petani-petani kita sudah ada sebagian memang mensiasati hal-hal seperti ini sebagian. Nah memang sebagian memang ada yang sudah terdampak dalam arti kata sudah melaksanakan kegiatan tanam memang ada yang terendam, tapi sampai hari ini memang dampaknya belum begitu signifikan lah untuk di wilayah titik-titik tertentu. Dan kemudian juga kita sudah mendapat juga program cetak sawah khususnya di wilayah binaan saya di wilayah kerja tebing tinggi itu lebih kurang 103 hektar dari dana APBD Kabupaten Batanghari yang sampai hari ini kemarin kita sudah coba tanam di periode tahun 2023 itu kemarin
Tapi memang belum full maksimal karena memang sawah itu memang cetak baru. Kemudian kita masih berkonsentrasi mendidik petani yang dulunya tidak pernah kembali ke sawah. Sampai hari ini kita motivasi mereka itu untuk kembali ke sawah. Nah, ini juga menurut saya memang perlu dukungan pemerintah, dukungan baik secara moral atau material, dalam arti kata sarana dan prasarana pertanian dari Alsintan, kemudian kita juga dibantu kemarin memang dari Alsintan, kemudian benih segala macam. Memang di periode-periode awal karena ini cetak sawah baru, karena drainase dan sistem irigasinya belum mendukung, ada dua kali kita tanam gagal. Nah, di tanam yang ketiga baru sebagian karena memang berhasil, mereka juga tidak semuanya full bisa menanam karena kendala lahan itu sudah berat kembali gitu loh, berat kembali. Jadi ini memang ada sinergi yang tertentu, memang kami memohon bantuan juga misalnya dari sinergisitas dari baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi ataupun juga dana pusat yang untuk kembalikan lagi mental petani kita ini supaya bisa berkelanjutan untuk mengusahakan usaha pertanian ini. Membangun mental pertanian. Mental. Berarti memang saat ini beberapa lahan yang terdampak pun juga terancam gagal panen. Iya, terancam gagal panen. Berarti baik hortikultura dan juga pangan. Kalau untuk hortikultura, karena kita ini daerah hilir, ketika daerah huluan misalnya Merangin, kemudian Tebo, Bungo, banjir, sementara waktu itu kan petani kita masih biasa saja, tidak begitu terdampak. Mereka tetap melaksanakan kegiatan usaha tani sebiasa. Nah, akhir-akhir ini kan air dari hulu sampai ke hilir, air kiriman itu sampai ke hilir. Kemudian untuk di wilayah Pemayung khususnya di misalnya di sebagian aliran sungai, walaupun tidak di aliran sungai, yang tidak terdampak banjir, hari ini sudah terdampak banjir dan mereka gagal. Baik. Baik, kita terima kasih Pak Nazari. Nanti kita akan konfirmasi lagi situasinya seperti apa. Memang saat ini sedang mengalami bencana dan bagaimana nanti akhirnya program yang bisa dibangun. Kita akan ke Pak Slamet Sudarsono terlebih dahulu. Pak Slamet Sudarsono. Baik. Ya. Baik, Pak Slamet. Sejauh ini bagaimana infrastruktur pertanian di tengah bencana hidrometeorologi yang terjadi, Pak? Ya, Pak. Jadi kami tentunya harus tetap memberikan semangat kepada petani untuk bisa dia terus melakukan usaha taninya. Walaupun terdampak memang banjir sempat mengganggu, begitu air datang mereka sudah mulai was-was, jangan-jangan nanti ini malah mengganggu tanamannya. Makanya kami melakukan terus pendekatan melalui kami dari petugas di lapangan, mengamati terus, Pak. Jadi semangat itu kita berikan dengan pengamatan terus, kemudian kita juga setelah kita lakukan perbaikan-perbaikan, tentunya mereka harus kita berikan semangat. Salah satunya adalah dengan bantuan Alsintan, Pak. Baik. Rontok padi segala macam, sehingga mereka menjadi semangat untuk bisa melakukan usaha tani di sawahnya. Kemudian kami juga melakukan pembinaan setelah intensif, setelah terjadinya bencana banjir, bencana hidrometeorologi ini, maka kami juga melakukan pelatihan-pelatihan pendekatan kepada mereka bahwa ketika kita sudah peringatkan adanya cuaca ekstrim yang mungkin akan terjadi di kabupaten kita, maka petani melalui kelompok diminta untuk melakukan gotong royong, Pak. Gotong royong biasanya pembersihan jaringan-jaringan irigasi yang ada di sekitar sawah, sehingga kalau ada nanti kelebihan air, mereka cepat surut dengan irigasi yang baik untuk dia bisa mengeluarkan airnya. Itu yang terus kita lakukan untuk antisipasinya, selain dengan terus memberikan bantuan kalau ini akan terjadi. Namun saat ini bisa kami sampaikan bahwa ketika mereka menanamnya di bulan Desember karena kemarin terlambat musim panas, maka mereka menanam di bulan Desember dan akhir Desember. Ini ketika ini terjadi di bulan Januari, maka yang terjadi dampak banjir itu mereka menunda, Pak. Menunda. Karena apa? Kalau dia menanam sendiri, tentu dampaknya akan sangat besar terhadap gangguan tanaman yang dia tidak banyak lagi. Maka dia akan menunggu di bulan Maret atau April
untuk menanam selanjutnya. Jadi ini terus kita pantau terus dan akan kita upayakan untuk kita berikan bantuannya, dan terutama ini kita laporkan juga kepada kementerian dan BPBD bahwa ini ada dampak sekian yang akan harus kita perhatikan. Baik. Jadi mereka tetap semangat, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak Slamet. Kita akan tahan dulu ya, Pak Slamet, dan juga nanti setelah ini saya akan coba langsung berdiskusi juga dengan Pak Ihsan bagaimana sebenarnya menjamin infrastruktur pertanian di bidang yang terkait juga bencana hidrometeorologi. Tapi usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana membangkitkan semangat petani pasca bencana hidrometeorologi ini sendiri. Dan kita akan langsung ke Pak Ihsan Yunus. Pak Ihsan? Ya. Baik Pak Ihsan, seperti tadi sudah kita bahas juga dan saya sudah mengkonfirmasi langsung ke Pak Slamet Sudarsono dan juga selaku petani yang sudah saat ini sedang mengalami dan juga sedang berjibaku menjaga agar kebutuhan pasokan kita tetap terjamin. Sejauh ini sebenarnya bagaimana menjamin infrastruktur pertanian Pak yang sebaiknya dilakukan, karena memang terkait bencana ini kan bukan sesuatu yang baru seperti itu. Ya, jadi kalau kami di Komisi 4 memang fokus kami adalah pada petani dan nelayan. Tapi yang tidak boleh dilupakan dan memang ini sangat penting sebagai garda terdepan adalah teman-teman penyuluh yang ada di lapangan, termasuk Pak Nazari tadi. Nah, dari tahun 2023 karena memang siklus keuangan APBN itu kan baru mulai akan turun bantuan kurang lebih bulan-bulan 3, bulan 4 itu paling cepat. Nah, tapi di tahun 2023 kebetulan saya baru masuk di Komisi 4 tanggal 17 Mei 2023 dan itu kita langsung gaspol, remblong pakai Pertamax lah. Kita turunkan program-program itu semua, termasuk juga untuk PPL sudah kita minta kepada Kementerian Pertanian untuk menyisihkan lebih banyak lagi untuk teman-teman PPL di lapangan, karena kami paham betul saudara-saudara inilah yang punya peranan besar, karena kalaupun bantuannya banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien dan maksimal, maka hasilnya pun tidak akan menyenangkan gitu ya, tidak akan sesuai dengan prediksi dan harapan gitu. Maka kemarin kita tambah 200.000 uang pulsa untuk teman-teman penyuluh supaya bisa berkomunikasi lebih baik lagi, dan juga 200.000 biaya operasional. Nah, ini tolong saya betul nggak itu Pak Nazari, sudah turun apa belum tuh anggarannya? Udah Pak. Udah ya, alhamdulillah Pak. Ya. Ya udah. Jadi seluruh penyuluh dapat secara Pak. dikonversi kalau dengan uang berarti tambahan 400.000 per bulan. Iya. Itu yang sudah kita usahakan. Nah, kemudian juga untuk alsintan, kemudian bibit, kalau bicara padi itu ya RMU, rice milling unit, kemudian hand traktor, itu juga sudah kami turunkan cukup besar. Karena kali ini Jambi punya DPR RI di Komisi 4, boleh dicek ke Pak Slamet. Iya. Oh, berapa banyak tambahannya Pak Slamet kalau boleh tahu? Kemarin kita lebih dari 15 Pak yang kita disalurkan melalui POKIR. 15 miliar? Bukan 15 unit Pak. Enggak, maksud saya kalau secara keseluruhan, khusus untuk hortikultura misalnya, kita turunkan seluruh Jambi itu tambahan 30 kelompok berupa program P2L, satu kelompok dapat 50 juta. Nah, mungkin kalau seluruh di Merangin yang tadinya nggak ada terus kemudian ada karena kita perjuangkan, itu berapa Pak Slamet? 6 kelompok P2L kali 50. Ya, baik. Itu yang kelompok Pak. Ya. Jadi itu mungkin Pak Mas Asep yang sudah kami lakukan, tapi kami percaya belum cukup untuk itu semua, maka kalau 2024 ini pasti kita akan kerja lebih keras lagi. Ini teman-teman takut bicara masalah program karena lagi musim kampanye kan, jadi takut dibilang kampanye buat saya gitu. Baik. Baik Pak, begini, sebenarnya fokusnya adalah bagaimana menjamin infrastruktur terkait dengan kita kan mengetahui bahwa wilayah Provinsi Jambi terkhusus salah satunya tadi Kabupaten Merangin yang memang fluktuatif gitu, ada lahan tinggi kemudian juga tanah dan lain-lain. Kalau untuk infrastruktur kita juga punya banyak program seperti jalan usaha tani dan juga irigasi tersier. Itu juga sudah kami tambahkan cukup signifikan di beberapa daerah.
Cuma memang misalnya untuk jalan usaha tani, untuk irigasi sebetulnya kan ada 3 jenis. Ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau di Kementerian Pertanian memang kami kewenangannya sampai di tersier saja. Itu kalau bahasa kitanya itu di lapangan ya parit cacing itulah. Tapi kemudian tidak menjadi efektif ketika air dari sungai yang harusnya pakai irigasi primer itu tidak bisa disalurkan atau tidak bisa dikembalikan ke sungai kalau misalnya lagi banjir gitu. Maka kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman komisi lain. Saya harus nyebrang komisi ke komisi 5. Tadinya ada Bang Bakri, cuma sekarang Bang Bakri di komisi 1 ngurusin senjata dan peluru ya dengan Pak Prabowo mungkin. Sekarang saya harus kerja keras lagi untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Komisi 5 supaya infrastruktur dan struktur, terutama permasalahan kita yang paling besar di Jambi menurut saya, khusus untuk tanaman pangan seperti padi itu adalah irigasi, Mas Asep. Jadi sebagian besar sawah kita itu adalah tada hujan, sehingga panennya hanya bisa 1 kali setahun. Ini masalah besar. Maka kami tahun ini sedang mencanangkan sebuah program yang akhirnya harus tidak bergantung kepada PUPR dalam hal ini irigasi primer. Itu yang sedang kami usahakan dan akan segera kami wujudkan adalah yang namanya listrik masuk sawah, di mana kita akan kerjasama dengan BUMN kelistrikan di Indonesia yaitu PLN, memasukkan listrik ke sawah, kemudian membangun pompa-pompa air, gubuk-gubuk pompa air yang sudah disertai dengan selang yang cukup panjang untuk melakukan irigasi dan juga sumur bor, sehingga pada masa kekeringan saudara-saudara kita petani bisa ambil air di situ pakai token dan bisa panen 2-3 kali setahun. Dan ini sudah kami lakukan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kalau misalnya lewat jalan tol dari Semarang ke Surabaya itu sudah banyak sekali sawah-sawah yang memang punya gubuk-gubuk pompa air dan alhamdulillah berhasil. Ini yang akan kita lakukan pada proyek di Jambi gitu, Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Yunus. Kita langsung ke Pak Nazari ini sendiri. Nah, ketika tadi membahas tentang Pemayung ini sendiri, Pemayung ini kan salah satu juga wilayah penyangga, seperti itu, penyangga pertanian yang ada di Provinsi Jambi untuk menyediakan pasokan dan lain-lain. Bagaimana saat ini ketika memang bencana sedang berubah dan akhirnya harus memberikan pasokan ke wilayah tetangga dan padahal juga Pemayung juga membutuhkan seperti itu? Iya, kalau untuk wilayah Pemayung sendiri, kita kan memang saya sebagai penghasil sentra sayur saat ini, saya sebagai pelaku usaha tani di sayuran, juga sebagai penyuluh, kita sampai hari ini juga memberikan pasokan sampai ke Merangin ya, sampai ke Merangin, ke Bangko, ya salah satu Bangko. Untuk hari ini kita tidak ada pengiriman karena armada kita lagi ada kegiatan lain. Biasanya kita sudah masuk sayur itu kalau walaupun dalam kondisi bencana ataupun tidak bencana, kita masih tetap kalau stok sayuran kita berlimpah untuk di Pemayung, selain pasar induk Talanggulu yang harus kita penuhi, kemudian pasar Keramat Tinggi di Batanghari, kita juga masuk untuk wilayah Sarolangun, kemudian Bangko, kemudian Rimbo Bujang, kemudian Bungo. Nah, apabila sentra sayur kita di sini berlimpah, kan kita ada market pasar tuh. Ketika market pasar di sana sudah masuk menurut pedagang kita tetap kirim sampai ke sana. Nah, untuk komoditas-komoditas tertentu, memang juga kita sudah menjajaki sampai ke Pulau Batam, via Tanjung Jabung Timur. Baik, kalau untuk saat ini berarti untuk penyaluran distribusi tetap lancar seperti itu? Alhamdulillah sampai hari ini kita lagi panen raya nih, lagi panen raya. Komoditas kisik, timun, kemudian kacang panjang, karena memang untuk beberapa hari ke depan ini nilai konsumsi masyarakat akan meningkat nih dengan adanya kegiatan keagamaan, misalnya Isra Mi'raj dan segala macam. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, ini juga kita siasati dengan pola mempercepat pola tanam kita di tingkat petani-petani kita. Baik, berarti memang sudah ada mulai persiapan. Iya, sudah persiapan. Di dalam bencana ini, tetapi dalam waktu dekat memang ada beberapa hari besar yang akan dihadapi. Iya. Ini menarik ketika kita membahas tentang bagaimana persiapan menjelang hari-hari besar. Tadi salah satunya kita coba konfirmasi ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini kan memang kita tahu bahwa situasi saat ini bencana yang terjadi juga mempengaruhi faktor dan sektor pertanian. Bagaimana menyelamatkan lahan pertanian yang ada, kemudian juga menjamin bahwa ketersediaan pertanian ataupun juga baik itu kultura pangan itu masih terjamin hingga saat ini dan juga di masa yang akan datang berapa bulan lagi kita akan menghadapi puasa salah satunya.
Ya, terima kasih Pak. Jadi kita harus mengantisipasi ketersediaan kebutuhan pangan, terutama dalam rangka menghadapi hari-hari besar keagamaan. Maka kami dengan petugas lapangan kita, dengan tim terpadu daripada pangan, TPID dan Satgas Pangan itu melakukan perhitungan. Kemudian dari hitungan itu kita akan mencoba untuk memotivasi petani untuk bisa menanam kebutuhan tanaman pangan yang memang dibutuhkan dalam rangka hari-hari besar keagamaan seperti cabai, bawang, kemudian tanaman lainnya, sayur-sayuran. Kalau untuk sayuran Pak, sayuran daun kita merangin sudah swadaya dan itu sudah cukup bisa untuk sampai ke kabupaten lain. Tapi ini tentunya harus terus kita kembangkan dengan pola pengembangan akses pasar yang lebih bagus. Kemudian untuk tanaman cabai kita sekarang sudah mulai Pak, sudah mulai kemarin terus memberikan bantuan benih-benih cabai, kemudian termasuk dengan paket pupuk dan pupuk organik dan pestisidanya itu sudah kita kembangkan dalam rangka untuk memacu ketersediaan pangan terutama untuk kebutuhan cabai dan bawang merah di hari-hari besar keagamaan itu untuk puasa dan lebaran. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga kita masih bisa menekan terjadinya kenaikan harga yang terlalu tinggi. Itu sudah kita antisipasi Pak, sudah kita siapkan. Baik Pak Slamet. Baik Pak Slamet, untuk saat ini sendiri kan kita tahu memang petani sedang banyak begitu dilanda bencana dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya, tadi ada Pak Slamet di awal menyatakan bahwa saat ini kita sedang mendongkrak semangat petani. Bagaimana sebenarnya yang Pak dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura di sana untuk menaikkan semangat petani agar walaupun bencana tetap produksinya meningkat Pak? Iya Pak, jadi kita tetap melakukan pendampingan. Yang skala pentingnya adalah Pak, kalau untuk tanaman padi kita tetap mencoba untuk mendorong mereka untuk mengikuti program OTP Pak, asuransi dari program tanaman pangan ini untuk padi itu sudah kita masukkan. Maka ketika terjadi nanti kita akan coba proses untuk bisa kita klaimkan Pak, sehingga mereka lebih semangat Pak. Setiap program untuk penanaman padi itu sudah kita coba untuk mengidentifikasi dan mengikut sertakan di OTP, dan kita terus melakukan pemberian bantuan-bantuan benih padi Pak. Benih padi yang kita berikan kalau itu terjadi bencana secepatnya kita lakukan pemberian bantuan sehingga mereka semangat kembali. Kemudian yang tak kalah pentingnya memang Pak Ihsan Yunus, yang selalu pada melangit juga. Terima kasih. Namun demikian, irigasi ini sangat penting, Pak. Irigasi, sehingga ketika pengairan itu bisa diatur dengan baik, maka kita bisa melakukan penanaman dengan baik. Dan saya yakin kalau irigasinya kita tingkatkan, Pak Yunus, itu produktivitas kita akan menjadi lebih baik lagi, lebih meningkat, karena sirkulasi air untuk kebutuhan ketika butuh bisa kita berikan, ketika tidak butuh bisa kita kurangi. Itu yang sangat penting. Saya memang mendapat gambaran dari petani Pak. Baik. Tanaman sawah saya ini kada hujan. Pada musim kemarin Pak, saya ini butuh air kering. Mau bersumur nggak ada listrik jauh Pak. Baik. Kalau ada listrik masuk sawah, terima kasih Pak, kami tunggu. Itu kita akan lebih meningkat produktivitas padi. Pak Slamet, kita tahan terlebih dulu. Pak Ihsan Yunus juga kita tahan dulu, dan Pak Nazari. Kita akan jeda sebentar karena memang usai jeda kita masih akan kembali terkait dengan bagaimana sebenarnya membangun semangat petani. Tetap di Dialog Ruang Publik.
Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana menjaga sebagai petani pasca bencana hidrometeorologi. Dan untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami dan berbincang langsung dengan narasumber kita pada hari ini, boleh saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita tadi. Seperti yang kita ketahui Pak Ihsan Yunus, memang tadi sudah banyak membahas terkait dengan ketersediaan, salah satunya bagaimana material, kemudian juga bantuan dan lain-lain. Tapi paling penting juga sebagai sorotan, bagaimana kita menciptakan salah satunya adalah SDM. Nah, sejauh ini bagaimana penjaminan SDM pertanian di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi, Pak Ihsan? Halo, Pak Ihsan? Baik, sepertinya Pak Ihsan dalam kondisi terputus jaringannya. Kita akan lanjutkan ke Pak Slamet Sudarsono terlebih dahulu. Baik, Pak Slamet Sudarsono, untuk sejauh ini sendiri dukungan terkait dengan SDM yang sudah diberikan, baik itu pasca bencana ini sendiri, tapi sejauh ini juga program-program yang sudah dihadirkan seperti apa? Iya Pak, jadi kita sadari seperti apa disampaikan oleh dari Pak Nasari dari Pemayungan tadi, memang petugas lapangan kita makin lama makin habis. Ya. Masih tidak ada. Jadi kami selalu mencoba untuk memberdayakan penyuluh yang ada dengan meningkatkan kapasitas penyuluhnya, kapasitas kemampuan dia untuk bisa mengadopsi teknologi informasi, mengadopsi teknologi pertanian yang terus berkembang. Ini perlu kita lakukan, Pak. Tapi namun demikian, dari 235 penyuluh yang kita butuhkan, itu baru terdapat 156. Jadi kita masih kurang 200 lebih Pak, formasi untuk kita bisa secara optimal mencapai 215 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Merangin. Maka kami telah menyampaikan kepada Kementerian Pertanian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian untuk bisa mengusulkan formasi kebutuhan tenaga lapangan, tenaga penyuluh di Kabupaten Merangin. Sudah kami kirimkan mohon dukungan juga dari Pak Ihsan Yunus. Jadi kemudian Pak, kami selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang terkait dengan peningkatan kapasitas petani dan kapasitas penyuluh, baik itu kelembagaannya, yaitu pertama saya selalu berkoordinasi dengan Bapeltan Jambi, Pak. Bapeltan Jambi. Kemudian dengan Besip Jambi. Hari ini Pak sedang dilakukan penguatan pelembagaan dan petugas penyuluh dan petani supaya kita di Merangin itu nantinya pada akhirnya bisa memproduksi benih jagung sebagaimana pemerintah sudah melakukan gernas padi dan jagung, maka kami Merangin memilih jagung, Pak. Karena jagung bisa tanam di mana. Ya. Kami sudah hari ini dengan Besip Jambi, badan standarisasi dan instrumen pertanian, itu badan standarisasi instrumen pertanian sedang melakukan pelatihan, Pak. Ya. Pelatihan di Merangin supaya nantinya mohon dukungan juga dari Komisi 4 supaya kami terwujud kebutuhan jagung yang nanti bisa berkembang di Merangin. Baik, itu Pak Slamet Sudarsono. Penguatan. Baik, Pak Slamet Sudarsono, kita tahan terlebih dahulu Pak Nazari. Pak Nazari sendiri melihat bahwa memang saat ini sebagai penyuluh pertanian sendiri, apa kendala yang sering dirasakan ketika memang melihat banyak SDM petani yang memang tidak tertarik seperti itu, baik terregenerasi dan lain-lain, dan juga meningkatkan lagi semangat petani yang ada di Indonesia, terkhususnya di Provinsi Jambi, seperti apa, Pak? Iya, terima kasih juga kepada Pak Ihsan Yunus yang telah banyak juga membantu kami sebagai penyuluh, yang kaminya dulu dari tenaga harian lepas. Nanti juga kami mohon support dan dukungannya dari Pak Ihsan Yunus untuk Komisi 4, yang ada kawan-kawan kita yang dari tenaga harian lepas, Pak, yang masih terkendala dengan pendidikannya, yang SLA belum diangkat menjadi P3K. Nah, saya memang dari sarjana sudah diangkat menjadi P3K. Nah, ini merupakan kalau kita mengkaji ulang seperti itu, memang apa yang disampaikan oleh Pak Slamet Sudarsono tadi, khususnya juga di Batanghari itu kan para penyuluh kita yang lama-lama yang sudah banyak masuki purna bakti pensiun gitu. Memang
ini juga merupakan tantangan tertentu kembali bagaimana pemerintah untuk meregenerasi kembali para penyuluh kita, karena mereka yang sudah diangkat berapa puluh tahun yang lalu sudah sekarang sampai hari ini sudah banyak masuk purna bakti. Nah, regenerasi ini juga menyangkut dengan sumber daya manusia khususnya di lapangan, khususnya kami sebagai penyuluh juga. Kemudian juga sekarang digalakkan dengan petani milenial dan segala macam. Kemudian dukungan dari Komisi 4 kemarin sudah saya lihat untuk Muara Jambi dan segala macam. Pak Ihsan berkolaborasi dengan rekan-rekan kita untuk membantu para petani kita. Adanya nanti kemarin ada bantuan traktor roda 4, kemudian hand traktor dan segala macam. Terima kasih Pak Ihsan yang telah banyak membantu kami juga, baik secara birokrasi, secara administrasi yang bersusah payah. Kadang-kadang kami juga sering sharing sama Pak Ihsan untuk di Provinsi Jambi ketika beliau ada kunjungan di Provinsi Jambi. Berarti memang untuk dimensi pertanian ini sendiri untuk para petani memang sekarang dalam fase yang harusnya digenerasi seperti itu. Iya. Kemudian untuk fase petani, Mas, untuk sampai saat ini memang kita ada kecenderungan penurunan jumlah petani kita, khususnya yang milenial. Kalau kita melihat ke desa-desa, itu umur para petani kita itu sudah di atas 50. Boleh katakan mereka sudah mulai tidak produktif lagi, dalam arti kata ya dari tenaga, kemampuan berpikir. Kemudian kita juga dihadapi masalah sekarang ini kan pertaniannya lebih kompleks lagi. Masalah di budidaya, kemudian masalah di pemasaran. Ini merupakan tantangan tertentu karena dengan era digitalisasi, kemudian transformasi informasi ini dia harus dituntut, baik itu penyuluhnya harus juga cerdas, petani juga harus ditingkatkan sumber dayanya. Nah, baik. Oke. Baik Pak Nazari, kita akan ke Pak Ihsan Yunus ini. Pak Ihsan Yunus, seperti tadi sudah disampaikan, memang begitu banyak sebenarnya salah satu faktor yang juga harusnya menjadi perhatian ini adalah peningkatan SDM pertanian seperti itu. Bahwa kebutuhan pertanian milenial salah satu tadi disebutkan oleh Pak Nazari, kemudian juga adanya semangat yang mulai menurun dari petani-petani yang sudah masuk ke fase yang harusnya sudah berlibur, regenerasi seperti itu. Seperti apa sekarang penjaminannya Pak Ihsan Yunus? Ya, jadi memang kalau bicara masalah pertanian, masalah pangan itu kan stakeholdernya banyak ya Mas ya. Artinya nggak bisa hanya anggota DPR saja, nggak bisa hanya penyuluh, nggak bisa hanya DTPH saja. Memang semua stakeholder, bupati, wali kota, gubernur, semua presiden itu harus turun tangan karena memang pangan ini kan sangat vital gitu. Kalau kita nggak sekolah mungkin masih bisa. Kalau kita rumah belum diperbaiki mungkin masih bisa. Tapi kalau perut kosong pasti bisa sampai revolusi gitu kan. Maka saya menghimbau kepada seluruh stakeholder dari pangan ini, yuk sama-sama kita bangun pangan di Jambi. Setidak-tidaknya kita bicara Jambi aja dulu. Saya yakinan percaya Jambi bisa swasembada lah dalam hal pangan. Nah, kalau bicara masalah program, sebetulnya begini, kami di DPR beserta dengan eksekutif, semua lah stakeholder itu selalu melihat masalah itu harusnya diselesaikan secara ada yang general, ada yang tailor-made gitu ya. Ada yang memang harus satu persatu dilihat gitu. Contoh misalnya kemarin saya ke Tanjung Sari itu, permasalahannya tanah sawah itu sudah lebih rendah daripada pintu air. Maka yang harus dilakukan adalah normalisasi sungai. Terus saya minta sama Kementerian Pertanian, saya minta dong untuk normalisasi sungai heksa gitu. Ekskavator, dan alhamdulillah insya Allah 2024 kita akan dapat ekskavator 1 gitu ya. Untuk kemudian bisa normalisasi sungai, dan ini akan kita kerahkan ke seluruh Jambi gitu. Nah itu hal-hal seperti ini memang perlu perhatian khusus, maka kami selalu mencoba untuk turun ke lapangan dan melihat satu-satu kita benahi gitu permasalahannya. Nah tidak kalah penting juga promosi gitu ya, atau sosialisasi, diseminasi tentang program gitu. Tadi Pak Slamet juga mengatakan ada yang namanya asuransi untuk petani. Nah asuransi ini harusnya lebih giat lagi disosialisasikan, karena ini kita berjuang setengah mati di DPR ya, di mana 70% jaminan itu dari pemerintah. Kita anggarkan, kita subsidi sehingga 70% itu kita yang tanggung, maka uang untuk bayar asuransinya sangat kecil. Kalau nggak salah 1 hektar berapa Pak Slamet? 60.000 ya? 36.000. 36.000. Kalau sampai gagal panen dapat berapa Pak Slamet?
6 juta Pak kalau kami. Nah, bayangkan saja hanya 36.000 per hektar dan kalau sampai gagal panen itu dapat 6 juta rupiah. Nah, hal-hal seperti ini termasuk juga mekanisasi. Ya, tadi dibilang petaninya udah tua gitu ya, udah susah suruh nyangkul gitu. Tapi kemarin saya kasih hand traktor, saya kasih traktor roda 4 itu semangat lagi gitu kan. Jadi nggak perlu tiap hari jemuran habis itu tangannya besar-besar berotot gitu karena harus nyangkul gitu. Tapi sekarang alhamdulillah yang penting uang minyaknya ada kan gitu kan. Yang penting bisa jalan tuh barang. Nah, kembali lagi masalah regenerasi petani. Kita bisa lihat bahwa fenomena adik-adik kita lah sekarang. Mereka lebih senang, mereka yang selalu dilihat kan servis ya. Apakah itu kerja di bank, apakah kemudian jadi startup atau apa gitu. Padahal tokoh-tokoh dunia gitu ya, Zuckerberg gitu yang punya Facebook dan segala macam cuma berapa dari segelintir orang, yang mereka lupa bahwa ini ada lapangan kerja yang real, salah satunya di pertanian yang memang betul-betul bisa menghasilkan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita tetap sosialisasi. Misalnya memberikan harapan memang kalau kita tambah added value, misalnya organik gitu, itu bukan hanya lokal yang akan beli, tapi juga luar negeri gitu loh. Maka tahun ini insya Allah saya akan datangkan teman-teman yang memang ahli di bidang penjualan ekspor tanaman pangan gitu, salah satunya adalah pada organik, beras organik yang sudah tembus sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Eropa, dan tidak kalah sama yang lain. Nah, ini menurut saya yang harus kita tetap sosialisasi sehingga nanti banyak petani-petani muda yang mau turun ganti ayahnya, ganti ibunya gitu ya, dan mendapatkan hasil yang cukup baik gitu. Karena penggemar-penggemar organik itu selain harganya sangat mahal, sayur organik, beras organik, itu mereka punya pasar sendiri dan kebanyakan bukan di Indonesia, lebih banyak di luar negeri. Kalau misalnya generasi muda ini kan mereka ngerasa, wah saya nih udah ngerti internet, udah bisa deal sama orang luar negeri dan sebagainya, tapi di pertanian nggak ada. Jangan salah, di pertanian itu punya potensi yang luar biasa untuk kita bisa jualan ke luar negeri. Baik. Kan akhirnya pergi ke Singapura, pergi ke Eropa untuk jual beli, itu kan yang menarik gitu dari sisi selain dari pendapatan. Itu tahun ini 2024 insya Allah akan kami hadirkan untuk itu. Baik, Pak Ihsan Yunus, berarti memang menyediakan lahan yang memang pasarnya ini jelas seperti itu ya untuk pertanian. Dan kita coba untuk ke Pak Slamet ini. Pak Slamet, seperti yang kita ketahui memang bencana dan lain tadi sudah kita bahas juga, ini merupakan sesuatu yang cukup sering terjadi dan apalagi untuk wilayah Kabupaten Merangin. Bagaimana ini sendiri terkait dengan proses pemulihan dan juga mitigasi ke depannya? Karena tadi sudah banyak tuh salah satunya bantuan yang sudah diberikan, kemudian hal-hal lainnya untuk menjamin infrastruktur. Tetapi ketika memang mitigasinya tidak dibangun, akan juga berdampak nanti ke depannya. Seperti apa mitigasi yang sudah direncanakan untuk ke depannya, Pak Slamet? Jadi bencana ini pasti tiap tahun akan berulang dan kita mitigasikan wilayah-wilayah yang memang sering terdampak dan kita mitigasikan. Kemudian dari situ kita akan bisa melakukan satu rencana aksi daripada penanganan daerah-daerah yang rawan bencana yang setiap tahun hampir terjadi gitu pada lokasi. Namun demikian pada tahun ini memang ada berlebih ketika Sungai Merangin itu meluap dan terjadinya banjir di beberapa daerah. Maka ini akan menjadi mitigasi kita, menjadi satu perencanaan kita bagaimana kita selanjutnya akan melakukan perencanaan yang terbaik dalam rangka penanganan pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi di Merangin, termasuk bagaimana kita menanganinya secara terpadu di Kabupaten Merangin, terpadu dengan provinsi dan terpadu dengan pemerintah pusat. Saya rasa itu nanti akan kita mitigasikan sehingga hal yang terjadi cepat kita berikan tindakan yang terbaik untuk petani kita. Saya rasa itu, Pak. Baik, kita ke Pak Nazari. Pak Nazari sendiri, ini seperti yang kita tadi sudah bahas, memang ada bencana dan lain seperti itu. Apa sebenarnya harapan selaku ini? Sebenarnya Pak Nazari ini ada background petaninya juga, ada background penjual. Sebenarnya kalau dari perspektif petani sendiri, apa sih harapan ke depannya supaya memang petani terus dijadikan sebuah patokan untuk diperhatikan seperti itu? Harapan saya ke depan memang petani kita juga harus diperhatikan. Tidak hanya diperhatikan dari sektor hulunya, dari sektor produksinya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan Yunus tadi dari Komisi 4.
sektor hilirnya. Ini kan juga merupakan harapan petani. Ketika dia bisa berproduksi dengan baik, kemudian tidak bisa tersalurkan dalam arti kata terjual dengan harga yang layak, juga mengendorkan semangat petani sebenarnya. Jadi memang harapan kita ke depan, langkah-langkah pemerintah mendorong tingkat produktivitas dari petani ini tidak hanya sekedar di sektor produksi, juga di sektor pemasaran hasil ke depan. Karena memang tingkat keberhasilan petani itu di hilirisasi. Ketika produksinya berlimpah dan tidak tersalurkan, juga merupakan momok yang menakutkan juga bagi petani. Nah, seperti misalnya dulu kita ada proyek misalnya kegiatan penanaman jagung untuk jagung pipil, jagung ayam. Ketika sudah produksi, kemana arah pemasarannya? Ini juga harapan saya ke depan, pemerintah juga bisa membantu menjembatani petani, antara petani dengan pengusaha-pengusaha lain di sektor hilirisasi daripada sektor pertanian ini, Pak. Baik, berarti tadi salah satunya sudah ada misal program diberikan, tetapi untuk area pemasarannya terkadang masih ada kendala-kendala. Seperti itu. Ada kendala. Memang biasanya sejauh ini petani sendiri ketika memberikan istilahnya penjualan dan lain-lain itu seperti apa yang dilakukan, Pak? Sampai hari ini kita masih mengikuti mekanisme pasar ya, Pak. Mekanisme pasar. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa melihat sektor tertentu itu misalnya di komoditas tanaman cabai, ada di musim-musim tertentu dengan harga yang tinggi. Ini kita bisa mengkaji ulang. Mulai bisa saja terjadi karena faktor produksi yang di tingkat petaninya menurun dengan jumlah pemerintahan yang tetap tinggi. Kemudian juga misalnya ada kendala di bencana alam dan segala macam, seperti beberapa bulan yang lalu ada letusan Gunung Sinabung, kemudian letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Itu juga mengganggu pasokan distribusi untuk misalnya kayak cabai, bawang segala macam. Ini juga mempengaruhi fluktuatif daripada tingkat produksi pemasaran hasil di Provinsi Jambi. Baik. Terima kasih Pak Nazari, dan kita akan jeda terlebih dahulu karena memang tadi pembahasannya sudah masih berlanjut, dan usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir terkait dengan tema kita hari ini, membangkitkan semangat petani pasca bencana hidrometeorologi. Dan untuk itu kita akan mendengarkan closing statement atau penyampaian terakhir, baik itu pesan dan juga rekomendasi atau harapan ke depannya agar memang para petani ini dapat bangkit di baik itu bencana ataupun juga ke depannya. Dan saya mempersilakan yang pertama ini kepada Bapak Iksan Yunus selaku Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan pesan dan lainnya, Pak. Boleh singkat saja, Pak? Ya, untuk saudara-saudara saya petani dan nelayan, karena memang Komisi 4 fokus pada petani dan nelayan, yuk mari kita sama-sama bangun kembali, kita bangkit kembali. Kalian adalah para pahlawan pangan, kalian adalah yang menyelamatkan kehidupan, khususnya di Jambi. Mari kita semangat lagi. Saya Iksan Yunus beserta teman-teman semua, baik itu penyuluh, dari dinas, dari kabupaten, dari kota, dari provinsi, kami siap mengawal Bapak Ibu semua. Petani dan nelayan harus sejahtera hari ini, besok, dan selamanya. Baik, terima kasih Pak Iksan Yunus sudah memberikan waktu untuk kami di hari ini, dan kemudian kita mempersilakan kepada Bapak Slamet Sudarsono untuk memberikan juga mungkin pesan dan kesan untuk para petani yang ada di Kabupaten Merangin khususnya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami dari Kabupaten Merangin, terutama di bawah pimpinan Bapak PJ Bupati Pak Mukti Said, terus melakukan hal yang terbaik bukan untuk petani, terutama di dalam antisipasi terhadap bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam. Oleh karena itu kepada petani, mari kita giat melakukan usaha tani kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan pangan kita. Dan kemudian himbauan kami adalah kepada petugas lapangan tetap semangat dan kepada petani milenial, mari kita bangkit, karena saat ini adalah saat milenial untuk berkarya di bidang pertanian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Sudarsono. Kemudian terakhir dari Pak Nazari, mungkin selaku petani dan juga penyuluh apa yang ingin disampaikan, Pak? Harapan saya ke depan, jangan kendor Pak Iksan Yunus dari Komisi 4 untuk mensupport kami, baik sebagai penyuluh,
atau juga sebagai petani, ya, khususnya untuk wilayah Jambi. Harapan saya juga ke depan kepada para petani kita ya, petani milenial, diharapkan ke depan di tangan kita lah kebangkitan petani di masa-masa yang akan datang. Jangan takut untuk bertani karena memang segmen pasarnya juga cukup luas, dalam arti kata masih terbuka sangat luas untuk komoditas pangan, hortikultura dan segala macam. Ini merupakan harapan kita ke depan. Para petani kita harus kita bangkit kembali. Marwah sebagai petani harus kita kembalikan kepada titik terdepannya, sehingga apa yang jadi harapan kita di Provinsi Jambi dapat berdaulat dengan pangan dengan di wilayah kita sendiri. Terima kasih Pak Nazari. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan Yunus selaku Komisi 4 DPR RI yang sudah hadir dan juga bersedia berdiskusi sama kita hari ini. Kemudian juga Bapak Slamet Sudarsono selaku Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin yang sudah hadir juga, dan kemudian Bapak Nazari langsung hadir studio selaku petani dan juga penyuluh di Kecamatan Pemayung seperti itu. Dan saya memang melihat bahwa ada poin penting di mana ketika memang ingin membangkitkan semangat petani perlu sekali kerjasama seluruh pihak. Tidak hanya satu hal, tapi juga seluruhnya melihat bahwa sektor ini sendiri tidak hanya melihat dari material, tetapi juga penyediaan sumber daya manusia. Saya Hazar Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.